Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan menjelaskan tentang materi ta'aruf pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 pada tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab ini, kitab tafsir Al-Munir beserta pengarangnya yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama kebanggaan Syria. Beliau lahir di Damaskus ya. Beliau lahir di Damaskus dan tumbuh besar di sana. Kemudian pendidikan beliau pun hampir keseluruhannya berada di Damaskus. Lalu kemudian beliau mengajar selama 30 tahun ya di universitas yang ada di sana. Lalu setelah itu beliau baru mulai setelah 30 tahun mengajar, beliau baru mulai menulis kitab ini, kitab tafsir Al-Munir. Dan kitab ini ditulis selama kurang lebih 16 tahun ya, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1991. Lalu kemudian kitab ini ya, tafsir beliau, metodologi yang beliau gunakan yaitu biasanya beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengelompokkan beberapa ayat ya yang memiliki tema yang sama. Pada kesempatan ini surat Al-Hujurat ayat 13 ini beliau kelompokkan pada tema etika orang mukmin terhadap orang mukmin dan seluruh manusia secara umum ya. Ini terdiri dari 3 ayat 11, 12 dan 13. Beliau biasanya ketika sudah mengelompokkan ayat, kemudian beliau menuliskan ayatnya, lalu kemudian menjelaskan tentang qiraatnya, perbedaan bacaan antara satu qari ya imam qari dengan imam yang lainnya. Lalu kemudian menuliskan i'rabnya. Lalu dari segi balaghahnya kemudian baru mufradat lughawiyah. Baru kemudian beliau menuliskan tafsirnya ya. Lalu kemudian beliau menuliskan sebab turunnya ayat ya. Lalu persesuaian ayat ya. Persesuaian ayat, kemudian tafsir dan penjelasan ya. Lalu kemudian biasanya beliau menuliskan hukum-hukum fikih yang bisa diambil dari ayat ini. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia ya, sungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pada tafsir ini ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang ayat ini ya, tentang kesatuan asal manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa ayat ini mengingatkan manusia tentang asal usul mereka yang sama, yaitu seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa. Dengan menyadari asal usul ini diharapkan manusia tidak merasa lebih unggul satu sama lain berdasarkan keturunan, ras ataupun suku ya. Jelas di sini ya. Jadi kita semua manusia pada umumnya berasal dari bapak yang satu ya dan ibu yang satu, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Jadi ini menafikan superioritas ras ya di antara manusia. Lalu yang kemudian keanekaragaman untuk saling mengenal. Jadi kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk saling merendahkan atau bermusuhan ya, bukan saling untuk merendahkan atau bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan memahami ya. Untuk saling mengenal dan saling memahami.
Perbedaan yang ada seharusnya menjadi sarana untuk memperkaya pengalaman hidup dan mempererat hubungan sosial. Jadi perbedaan yang ada baik suatu negara dengan negara yang lain, suatu ras dengan ras yang lain, bukan menjadikan itu superioritas dari suatu ras dengan ras yang lain. Kemudian ukuran kemuliaan di sisi Allah. Ya. Tadi ketika Wahbah Zuhaili sudah menjelaskan tentang perbedaan itu bukan menjadi tolak ukur ya. Lalu kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ukuran kemuliaan adalah di sisi Allah bukanlah berdasarkan kekayaan, keturunan atau status sosial, melainkan ketakwaan. Ini inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tolak ukurnya dari semuanya yang paling mulia adalah ketakwaannya. Takwa adalah ketaatan dan kesadaran terhadap Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Ya, jadi ini tolak ukur seorang bisa dianggap bertakwa atau tidak. Lalu yang berikutnya yaitu ilmu Allah yang maha luas. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk niat dan perbuatan manusia. Oleh karena itu hanya Allah yang dapat menilai siapa di antara manusia yang benar-benar bertakwa. Jadi bisa saja orang di luar sana ya misalnya menampakkan sisi ketakwaannya, tapi Allah Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Dengan demikian ya tafsir pada surat Al-Munir surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili terhadap ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya persatuan, penghargaan dan terhadap perbedaan, dan penekanan terhadap ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang yang misalnya merasa lebih superior dari orang lain, suatu suku merasa superior dari suku yang lain, suatu bangsa merasa superior dari bangsa yang lain. Karena di sisi Allah hanya ketakwaan yang Allah nilai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu tidak memandang fisik ya. Allah tidak memandang fisik. Allah hanya memandang ketakwaan di antara umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.